Bagaimana hukumnya kan sekarang untuk berdakwah jarak jauh sudah ada radio, TV, internet, dan HP. Kenapa masih menggunakan metode 4 bulan yang meninggalkan anak istri? Apa perbedaannya bagi jemaah tabligh? Mari kita bedah kontradiksi ini dengan kacamata teknososiologi dan kritik modernitas. Dari sudut pandang kritikus ekstrem, mempertahankan metode keluar 4 bulan di era digital bukan lagi bentuk kesalehan, melainkan bentuk anakronisme, ketertinggalan zaman, dan fetisisme fisik yang tidak efisien. Berikut adalah analisis kritisnya dalam durasi baca 3 menit. 1. Inefisiensi logistik dan pemborosan sumber daya. Kritikus ekstrem melihat metode 4 bulan sebagai bentuk inefisiensi masif. Di era di mana satu video YouTube atau siaran langsung TikTok bisa menjangkau jutaan orang dalam 1 detik, menggerakkan fisik manusia melintasi benua selama berbulan-bulan adalah pemborosan sumber daya, uang, waktu, dan energi yang tidak masuk akal. Kritik, jika tujuannya adalah menyampaikan pesan, informasi, maka teknologi telah memenangkan perang tersebut. Memaksakan kehadiran fisik untuk sekadar berbicara di depan segelintir orang di masjid terpencil adalah bentuk narsisme metodologi. Anda merasa lebih suci dengan menderita di perjalanan, padahal pesan Anda bisa sampai lebih efektif lewat gawai. 2. Fetisisme, keringat, dan penyangkalan teknologi. Bagi jamaah tabligh, perbedaan mendasarnya adalah nusrah, pertolongan Allah, yang diklaim hanya turun melalui pengorbanan fisik, dakwah bil hal. Namun, kritikus melihat ini sebagai fetisisme terhadap penderitaan. Analisis, mereka percaya bahwa berjalan kaki atau tidur di masjid memiliki nilai magis yang tidak dimiliki oleh internet. Kritikus menyebut ini sebagai ludite spiritual, ketakutan atau penolakan terhadap kemajuan zaman. Menganggap bahwa Tuhan lebih mendengar dakwah orang yang meninggalkan anak istrinya daripada dakwah orang yang melek teknologi adalah penghinaan terhadap sifat Tuhan yang maha mengetahui dan tidak terbatas oleh ruang. 3. Pengabaian domestik, penelantaran yang disakralkan. Pertanyaan krusialnya, kenapa harus meninggalkan anak istri jika bisa berdakwah dari rumah? Sudut pandang kritikus, meninggalkan keluarga selama 4 bulan saat internet tersedia adalah bentuk ego trip. Seseorang melarikan diri dari kerumitan mendidik anak dan menghadapi istri di rumah, lalu membungkus pelarian tersebut dengan label perjuangan agama. Dampak sosial, internet memungkinkan dakwah tanpa menghancurkan struktur ekonomi keluarga. Memilih metode fisik yang berisiko memutus nafkah dan kedekatan emosional adalah tindakan antisosial yang dibungkus dengan jubah teologis. 4. Kontrol kelompok, indoktrinasi ruang tertutup. Kenapa internet tidak dipakai? Karena internet bersifat terbuka dan dialogis. Kritik ekstrem, keluar 4 bulan berfungsi sebagai isolasi sosial. Di dalam kelompok yang berpindah-pindah, individu berada di bawah kontrol penuh pimpinan kelompok, Amir. Internet memberikan akses pada informasi pembanding, sedangkan huruf memastikan subjek hanya mendengar satu narasi selama 120 hari. Ini bukan dakwah, melainkan karantina ideologis. Referensi dan dasar kritik. 1. Marshall S. 1 MCH Pronunciation Luhan, Understanding Media, The Medium is the Message. Kritikus berpendapat bahwa jika mediumnya adalah meninggalkan keluarga, maka pesan yang sampai adalah agama itu membebani, bukan agama itu rahmat. 2. Neil Postman, Teknopoli kritik terhadap masyarakat yang gagal menggunakan teknologi secara bijak untuk tujuan luhur dan justru terjebak pada cara-cara kuno yang tidak lagi relevan secara fungsional. 3. Yoginder Sikand, The Origins and Development of the Tablighi Jamaat menjelaskan bahwa penekanan pada aspek fisik, tasyikil, sering kali mengabaikan efektivitas dakwah itu sendiri di tengah tantangan intelektual modern. 4. Kritik psikologi sosial terhadap gerakan eksklusif, analisis mengenai bagaimana mobilitas kelompok, berpindah tempat, digunakan untuk memperkuat kohesi internal dengan cara memutus kontak dengan realitas harian yang rasional. Kesimpulan, secara ekstrem,
Tetap menggunakan metode fisik 4 bulan di tengah revolusi digital adalah bukti bahwa gerakan ini lebih mementingkan proses penderitaan diri daripada keberhasilan penyampaian pesan. Dakwah menjadi sekadar hobi bagi pelakunya, bukan solusi bagi audiensnya.